Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Uni Risma. Uni siapa? Risna. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan pengurus majelis ta'lim al-ikhlas dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq, karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli pura-pura. Ada jual beli pura-pura. Kita lihat saja. Jika seseorang takut terhadap kezaliman seseorang atas hartanya, lalu dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan tersebut dengan transaksi akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik syarat maupun rukunnya, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah, karena pihak pelaku akad tidak bermaksud melakukan transaksi jual beli. Semua hanya sandiwara belaka karena menghindari kezaliman. Ada pendapat yang mengatakan akad tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli pura-pura tidak dibenarkan atau tidak sah. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwa jual beli seperti itu sah karena memenuhi rukun dan syaratnya dengan lengkap. Berbeda seandainya kedua belah pihak sepakat atas dasar syarat yang cacat dan akad dilangsungkan tanpa ada syarat tertentu serta mereka tidak bermaksud melakukan akad jual beli, maka tidak sah hukumnya karena hanya sandiwara atau berpura-pura. Kalau saya lebih condong pada enggak sah ya. Kenapa? Karena sihatul muamalati bima fi nafsil amr. Jadi persoalan muamalah itu kembali pada pokok persoalan aslinya. Contoh gini, ini contoh ya. Suami beli mobil, udah mah atas nama kamu aja, misalnya gitu ya, atas nama kamu aja. Tapi itu tetap mobilku mah, misalnya gitu ya. Ya itu cuma atas nama kamu aja. Ya, sehingga otomatis nanti yang berakad jual beli kan istrinya yang tanda tangan semuanya di apa ya, yang harus ditanda tangan kan semuanya KTP semua kan istrinya apa? Ya, maksudnya yang beli kan suaminya, cuma atas nama istrinya. Tapi semua yang berakad dengan dealer kan istrinya misalnya gitu. Oh suaminya? Kan yang membayarkan suami. Oh gitu ya. Gitu, oh ibu mengalami gitu ya. Ya sudah kalau gitu nggak ada masalah.
Oh, Enggak, namanya sama kita. Oke. Tapi untuk yang kalau grip itu yang tanda tangan ya suami. Nah, nanti hubungannya dengan waris itu. Nanti kalau maaf, saya doakan suami panjang semua panjang umur yang baru kami. Ibu, semoga punya lagi suami, amin. Yang soleh, amin insyaallah. Oh, berarti kalau atas nama ibu saya rumah itu berarti nggak boleh diwariskan gitu? Itu pinjam atas nama. Enggak sih, bayar sama-sama sih Pak. Oh, Kredit iya berarti. sama ibu saya kan? Iya berarti sahamnya berdua berarti kan. Iya. Iya, berarti yang sahamnya ibu jangan dibagi waris karena ibu masih ada kan? Masih. Iya, yang sahamnya suami yang dibagi waris. Nggak tahu juga Pak yang bayar siapa, tapi ibu saya tahu, ibu saya kerja kok. Oh iya. Oh, yang ayahnya ibu maksudnya? Iya, ayah saya. Dia tanya ke ibu kan masih ada ibu. Iya. Iya. Enggak, itu mah rumah saya. Gitu. Ya sudah. Ya sudah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai sini Pak Heru. Monggo. Monggo. Saya pikir tadi motor ibu lah di bawah itu. Dewi itu Pak. Iya. Merah putih. Sama Bu Reni katanya. Dan saya yang paling bodoh. Dan nggak ditaksir orang kan? Itu kalau di pasar tuh Pak, motor nganter dari masih baru dulu masih baru. Iya. Gak hilang kalau mobil dulu. Masya Allah. Iya, Pak dikembaliin sekarang ya. Oh, kalau sekarang Pak pulang sendiri. Jadi sadaran. Ya wis. Ya jadi jual beli pura-pura itu kalau saya punya prinsip itu tidak sah. Ya, kenapa tidak sah ya karena tadi berujung. Kenapa emang? AC Pak dingin. Oh, Paling kecil. karena baru datang ibu. Iya, saya emang lihat tadi juga panas emang. Oh gitu ya, oh ya sudah. Panas kan? Iya. Baik, itu ya di antara hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau suami cuma pinjam nama aja berarti nggak ada pemindahan hak. Kecuali memang suami ngomong udah itu buat kamu mah gitu. Ya, itu jelas clear itu. Walaupun atas sama suami kalau suami udah ngomong udah buat kamu mah ya sudah itu. Saya pernah ngalami gini. Saya diminta datang oleh jamaah di daerah Grand Bima Bintara. Suaminya meninggal. Beliau cerita sama saya, kan dia punya anak perempuan saja nggak punya anak laki-laki. Kalau ibu kan punya anak laki-laki kan aman kan. Dia punya anak perempuan aja. Terus kan otomatis saudara-saudaranya si mayit ada punya hak di dalam harta suaminya itu. Nah tapi dia cerita gini, tapi ini semuanya udah dihibahkan ke saya Ustaz itu semasa hidup itu. Jadi kayak rumah ini buat kamu, main mobil buat kamu. Jadi beberapa yang dihibahkan ke saya itu apa perlu dibagi waris? Saya bilang kalau memang sudah dihibahkan semua ke ibu, yang bagian-bagian yang sudah dihibahkan itu ya sudah nggak usah dibagi waris. Hibah itu bisa dalam pengertian begini ya, nafkah misalnya. Karena kadang suami nggak ngerti ilmunya ya. Jadi misalnya, ya ini buat kamu mah, ini buat kamu. Nah itu apa? Buat kamu itu apa? Hibah, hadiah, apa nafkah gitu ya? Harus dikasih penjelasan. Kalau lebih detail kan lebih menenteramkan. Ya. Cukup Pak. Lisan saya cukup. Secara hukum agama sudah ada pemindahan hak walaupun tanpa saksi, tanpa surat hitam di atas putih. Surat itu atau saksi itu dibutuhkan kalau ada kasus. Kalau misalnya tapi kalau kayak Bu Ike aman sih karena anak laki-laki ya. Kalau seperti ibu misalnya saudara Allah yang suami ibu misalnya menuntut, ya itu ibu harus bisa menghadirkan buktinya. Kalau ini sudah dihibahkan mana buktinya? Kalau ini sudah dihadiahkan mana buktinya gitu. Kalau ini sudah dipindahkan mana buktinya? Kalau ada kasus. Kalau nggak ada kasus sih ya santai-santai aja. Itu seperti itu. Bedanya apa tuh Pak? Hibah sama Gini. Kalau hadiah itu kan memberikan sesuatu kepada seseorang karena menghormati orang itu. Jadi pada momen-momen ibu tertentu, suami ngasih Cin, ini buat kamu Cin, misalnya ya. Iya, itu satu dulu itu. Nah, ini beliau nanya bedanya kan satu. Kemudian yang kedua, kalau hibah itu kan lebih kepada pemberian ya. Itu tadi, ya ini buat kamu aja, itu hibah namanya. Hibah namanya. Ya. Kalau nafkah itu lebih kepada karena kebutuhan. Misalnya ibu ngomong gini ke suami, Mas, aku lagi butuh. Nah, yaudah itu buat kamu. Nah, itu nafkah itu kategorinya. Ibu saya itu gimana tuh Pak Ustaz? Gimana ibu? Ibu saya yang waktu adik saya udah baru wafat, dia bilang nanti rumah ini kayak gitu Pak Ustaz. Itu wasiat kategorinya. Kategorinya wasiat itu kategorinya. Kalau wasiat kan kalau benturan dengan waris yang dimenangkan waris. Wasiat nggak berlaku. Yang benarnya dimenangkan waris, yang dimenangkan. Emang masalah harta itu kadang agak panjang memang. Ya makanya mudah-mudahan kita dan anak kita Allah selamatkan dari aneka fitnah dunia dan akhirat. Amin Allahumma sholli. Amin.
Allah, ya begitulah. Gak bisa ngomong pokoknya. Lanjut, bisa dipahami ya. Jadi hakikatnya muamalah itu kembali pada akad aslinya ya. Jadi kalau akadnya hibah ya jadinya hibah, hadiah ya hadiah, ini sama sebenarnya, dua ini sama. Terus kalau nafkah ya nafkah, gitu seperti itu. Kalau jual beli ya jual beli, nanti beda, semuanya beda gitu. Tergantung pada akadnya dan tidak masuk dalam kategori akad yang sah kalau itu konteksnya pura-pura. Pura-pura itu tidak bisa. Kenapa? Karena berarti tidak bersungguh-sungguh dalam berakad. Itu seperti itu. Tapi ada yang mengatakan sah tadi gimana kalau ada yang mengatakan sah? Itu mungkin dikiaskan dengan pernikahan kali ya. Kalau syarat rukunnya terpenuhi kan main-mainnya jadi beneran, benerannya jadi beneran, itu kan nikah itu diantaranya. Termasuk cerai, talak itu. Itu nikah, talak, merujuk itu benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Oh, lanjut. Jual beli pura-pura sudah tadi. Akad jual beli dengan pengecualian barang yang jelas. Akad jual beli dengan pengecualian barang yang jelas. Seseorang dibolehkan menjual sesuatu barang dengan pengecualian sebagaimana yang jelas diketahui. Contohnya, melakukan transaksi jual beli pohon dengan pengecualian sebatang di antaranya, atau menjual beberapa rumah dengan pengecualian sebuah rumah tertentu, atau menjual sebidang tanah dengan pengecualian sebagiannya yang jelas diketahui pembeli. Dalam sebuah riwayat dari Jabir, Rasulullah Muhammad SAW melarang mubaqalah. Mubaqalah itu menjual biji-bijian yang masih butir dan biji-bijian, menjual buah yang masih di pohon dengan buah, dan akad jual beli dengan pengecualian tanpa identifikasi jelas. Memang dalam Islam dituntut adanya kejelasan. Ini puri ini gabung. Mau nyapa enggak? Mau nyapa? Support. Insyaallah. Semoga Allah sejahterakan kita semua. Amin. Lahir batin dunia akhirat. Pun lanjut. Jika pengecualian dalam akad jual beli tersebut untuk barang yang tidak diketahui jelas, maka akad jual tersebut tidak sah karena mengandung unsur ketidaktahuan dan penipuan. Gini, saya mau contoh gini. Ini ibu jual tanah. Di tanah itu ada sumurnya, misalnya gitu. Ada sumurnya, atau ada pohon. Terus ibu jual, kalau ibu jual nggak ngomong apa-apa, jadi nggak ngomong kecuali pohon, kecuali sumur ini, kecuali bangunan ini nggak ngomong apa-apa. Maka otomatis semua yang di dalam itu milik yang membeli, gitu loh. Jadi misalnya termasuk pohonnya. Jadi kalau memang itu mau dikecualikan, ngomong aja. Jadi saya mau jual tanah saya ini, kecuali pohon yang itu ya nggak saya jual, misalnya. Ya tunggu dia, misalnya siapa tahu itu mau pohon jati mau buat bangunan rumah kan. Nah, iya misalnya ini misalnya kan. Tapi ya gitu, begitu dipindahkan dalam bentuk akad jual beli, otomatis yang punya tanah kan bilang ngomong, loh, pohon kamu pindahin dong, masa di sini terus kan saya mau bangun ya. Itu kan akhirnya rame kan. Nah, makanya kalau memang sudah, soalnya gini, saya pernah dapat cerita sama saya itu ya. Oh ini, assalamualaikum Pak Ustaz, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pak Ustaz dan teman-teman solihah cantik, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sami-sami Bu, ibu juga. Gebon, balik. Jadi singkat cerita harus diperjelas kecuali pohon ini. Tapi ya gitu, ada kasus ini kasus nyata yang pernah saya ke saya itu. Ada orang jual tanahnya, tapi minus pohon-pohon di dalamnya. Tapi pas dibeli pohonnya nggak ditebang atau nggak diambil, ditetap di situ. Kalau mau ditebang marah-marah. Ada begitu kejadian itu. Makanya dalam akad itu harus jelas. Kalau di awal akad nggak jelas, maka sudah diotomatiskan tadi yang namanya sumur, yang namanya pohon itu semua otomatis masuk. Kalau bangunan tunggu dulu, makanya kalau bangunan harus klarifikasikan. Ada orang jual tanah plus bangunan. Nah, ada juga nggak mungkin ya jual bangunan tanpa tanah. Kecuali apartemen. Guna bangunan. Kecuali apartemen. Oh ya, guna bangunan mungkin itu guna bangunan.
Nah, jadi singkat kata singkat cerita, harus maunya gini, kita dalam bermuamalah biasakan jelas. Tapi ada yang sudah diotomatiskan tadi, seperti tadi sumur, apalagi tadi pohon dan yang sejenisnya lah ya, yang lumrahnya ada di dalam sebuah area tanah, itu kalau sudah dijual, kalau yang bersangkutan tidak mengecualikan, maka sudah diotomatiskan milik yang membeli. Nah, kalau kita mau lebih berhati-hati, langsung ngomong aja, maaf ini biar nggak ada sengketa di belakang hari. Ini semua pohon terbeli dengan kita jual otomatis terbeli oleh saya ya. Itu. Ya udah kita aja clear jelas. Itu. Kalau memang mau dikelirkan, tapi ada kan lupa tidak dikelirkan, itu sudah diotomatiskan. Tapi emang ada apa yang gitu? Sempat ada orang cerita dulu, siapa cerita sama saya? Ada orang cerita sama saya. Jadi gini, di tanah itu memang dia rese sih, memang dia itu yang punya tanah itu rese. Jadi dia jual tanah, dia kecuali pohon ini ya ada, tapi udah tebang-tebang pohonnya. Sementara sih yang punya rumah itu kan, yang tanah kan pengen bangun di situ. Jadi sampai berantem loh, pokoknya sampai berantem ceritanya, sampai berantem. Nah iya, kan akhirnya saya masih ngerti. Saya ngomong gini, udah gini aja, Bu, tidak apa-apa, pohon ibu tetap di atas tanah saya, tapi ibu bayar parkir pohon ini. Saya suruh gitu aja. Oh iya, saya bilang gitu. Iya, ini kan udah tanah saya, pohon ibu di pohon saya, berarti ibu harus bayar parkir. Saya bilang gitu aja, udah repot. Saya sih Pak kalau pohon dulu. Iya. Jadi kalau main kan kayak om saya waktu itu kan jual tanah di Jogja. Terus lagi nih ngomong sama saya, tolong dong, pernah baca di Jogja jualin. Berapa? Saya bilang. Terus saya bilang, tanahnya segini, rumahnya tingkat. Yang bangunan bawah segini harganya, bangunan. Saya jadi bilang boleh gitu Pak Ustadz jualin. Tidak apa-apa, asal yang beli mau aja. Kok aneh ya? Iya memang aneh memang, iya. Ya memang aneh. Jadi dia tanah sendiri, Iya, iya. Oh, berarti bisa bilang beli bisa bertiga orang. Iya. Saya bilang gini, memang aneh, tapi masalahnya yang beli mau apa enggak dengan orang yang aneh itu gitu aja. Enggak laku, iya. Ya itu, memang aneh, makanya masalahnya yang beli mau apa enggak gitu aja. Iya. Ya begitulah dalam Islam itu mengapa-apa harus jelas akad muamalahnya. Allahu Akbar. Terus kemudian sempurna dalam timbangan dan takaran. Sempurna dalam timbangan dan takaran. Sama dengan begini ya, kalau misalnya gini, ada orang beli ke kita barang harganya 10.000, dia bayar ke kita 20.000. Itu sepatutnya kita klarifikasi sebenarnya itu. Kalau mau lebih berhati-hati ya, Mbak, 10.000 loh Mbak, kok sampean transfernya kelebihan 10.000 ini ya. Itu pernah ada kejadian orang itu yang begini misalnya, enggak itu maksud aja aku lebihkan. Nah, alhamdulillah kalau itu kan ya. Tapi kadang ada, oh ya Allah, berarti saya kebanyakan transfernya, dia akan dikembalikan lagi. Itu lebih clear, lebih enak, lebih jelas itu. Kalau barang juga sama. Kalau sekiranya mungkin ya, loh, perasaan aku beli 10 kasih 11 ini gimana ya? Misalnya gitu ya. Itu akan lebih menenteramkan sebenarnya kalau kita ngomong, Mbak, aku mau beli 10 kan ini kok ada lebih 11. Tapi itu untuk barang yang jenisnya itu memang awet. Tapi kalau untuk jenis sate, kadang mau mengembalikan ke orang sana, Pak, sate kelebihan 1, Pak. Atau jenis buah yang gak lama juga busuk misalnya, ya agak repot juga mengembalikan. Kalau yang begitu ini insyaallah ulima ridhohu lah. Ya insyaallah sudah saling ridho lah kalau yang begitu. Dalam fikih itu enaknya ada gitu, ada ulima ridhohu. Tapi dengan catatan untuk jenis-jenis yang sifatnya mosok kita mau mengembalikan 1, Pak, kelebihan 1 gak dimakan yang mubadir. Kalau dikembalikan ke orangnya ya mosok mau lebih siji dibalekno sate misalnya. Atau jenis-jenis makanan tertentu yang memang mosok dibalekno seperti itu. Karena itu bisa kalau gitu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak balik lagi, ya pilihannya kan dibiarkan mubadir nggak dimakan, ya anggap ini orangnya kesalahan bukan di kita, di dia kan kesalahan, itu makan aja Bismillah, tidak apa-apa, daripada mubadir itu insya Allah tidak apa-apa. Kalau mau berhati-hati, memang kalau kita ke situ lagi ya dibayar itu. Itu kalau lebih mau berhati-hati itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan kalau ada orang, dan nanti Bapak kurang 1.000 ke saya, jangan, mending sampainya kurang ke saya. Saya bayar lebih aja, tidak apa-apa lain kalian, atau saya ikhlaskan aja. Daripada saya punya utang 1.000 itu
Males ngingetinnya itu. Masa saya punya utang 1.000? Kok nggak berkelas banget punya utang 1.000? Saya kalau udah biarin aja. Kalau saya Itu seperti itu. Tapi yang kemudian kita semua Allah bebaskan dari hutang dunia maupun akhirat. Hutang kepada Allah maupun pada sesama. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Sempurna dalam timbangan dan takaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dalam jual beli untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam firman-Nya di surah Al-An'am ayat 152 itu yang artinya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tapi bukan itu ayatnya kayaknya ini. Wa auful kaila wa auful mizana wal kaila bil qist apa enggak paham deh saya. Ya, Al-An'am ayat 152 dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Al-Isra ayat 35. Sampai itu Allah Subhanahu wa taala melarang mempermainkan dan melaksanakan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Allah taala berfirman di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 itu. Wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu ma wazanuhum yukhsirun dan seterusnya itu. Celaka benar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ibu-ibu kalau pakai takaran pastikan takarannya pas. Melebihkan lebih aman daripada mengurangi. Satu dulu. Timbangan juga sama. Timbangan usahakan pas. Kalau ibu ragu melebihkan itu lebih baik. Kalau misalnya ibu takut tidak tepat timbangan dan takarannya, bukan bermaksud bohong ya, bukan bermaksud curang, tapi khawatir kita ini tanpa sengaja misalnya berbuat sesuatu yang gak benar dalam hal timbangan dan takaran, maka saran saya sih tidak usah jual pakai timbangan dan takaran, tapi jual saja bijian misalnya. Misalnya ibu jual mangga atau jual timun suri atau apa, itu ibu nggak usah pakai kilo. Nah, kalau ibu ragu-ragu ya, kalau mau aman dilebihkan tadi kan. Kalau misalnya ibu ragu, ya sudah pakai plastikan aja. Dan ini bawang merah seplastik ini segini harganya, seplastik ngomongnya gitu. Jadi Pak di warung dekat rumah tuh Pak beli terus setempat misalnya, ini nggak pakai timbang langsung jalan-jalan kasih aja gitu. Padahal Satu tray gitu, satu tray. Makanan biasanya kan setengah kilo kan 8.000. Iya, tapi kan ada yang beli kecil-kecil juga. jangan, kalau akadnya 1/4 harus ditimbang, karena akadnya timbangan. Per 4 biji ya gitu. Ya, makanya gini, kan saya ada jamaah pernah nanya itu. Kan jadi beliau ini agen kan. Jadi warung Madura itu kan ada bosnya itu. Jadi dia mensuplai gula, apa tepung dan macam-macam. Kata yang cerita sama saya gini, itu pernah Ustaz ditimbang, itu enggak sampai sekilo, tapi 8 ons itu. Iya, memang. Nah, tapi kan bukan saya nimbang Ustaz. Yang nimbang kan bos saya. Orang belinya sekilo. Kilo, maaf Bu, kita nggak jual kiloan, kita jual plastikan. Ya, seplastik ini segini harganya. Jadi ngomong gitu aja, sama bensin eceran itu. Kalau sebotol aja, jangan ngomong seliter. Iya, karena belum tentu itu seliter misalnya gitu. Mending ngomong, Bu, ini kita nggak jual literan Mas, kita jual botolan gitu. Atau tulis saja biar kita nggak boleh ngomong ya. Iya, 1 botol ya. Jadi kita nggak usah ngomong 1 liter tapi 1 botol gitu. Terus ini satu plastik ini ya, ketika dia omong sekilo, kita jual plastikan Mas ini segini harganya. Jadi itu lebih menenteramkan. Makanya orang kampung saya dulu kalau jual bijian itu selalu ada las-lasan. Las-lasan itu buah yang dilebihkan biasanya. Saya beli timun, kan saya taunya mentimun, sawi, ditimbangkan di sini ini. Di kampung saya kan nggak ditimbang di kampung saya. Iya langsung berapa gitu aja. Iya. Orang milih gede-gede. Memang iya pas panen atau di pasar juga milih juga. Ya, ditumpuk aja udah orang milih aja atau sudah diplastiki gitu. Tinggal orang mau pilih yang mana gitu aja. Nah,
kalau di kampung saya itu misalnya ada orang beli terong 10. Terong 10 itu tambahi 11 gitu. Terong berapa tambahi jadi 11 gitu. Pokoknya ada las-lasan namanya. Kalau di kampung saya itu namanya las-lasan. Dilebihkan supaya orang itu tenang gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi dalam konteks kekitaan ya tadi, kalau misalnya kita nggak mau rugi, juga nggak mau celaka istilahnya gitu, jangan pakai kiloan atau takaran itu. Kalau sekiranya kita ragu itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sarannya sih gitu sarannya. Saya taunya sawi, timun, apalagi Bu. Beberapa sayur-sayuran ditimbang di sini nih. Dia di kamu. Iya, ada karetin ada ya. Karet 5.000. Oh gitu ya, ada juga. Di kangkung juga ya. Kalau kangkung saya belum pernah, belum pernah tahu saya yang timbang kalau kangkung. Ikat. Iya. Kalau itu saya tahu kalau itu. Kalau yang sawi itu loh. Makanya saya masuk makanya makanya saya masuk makanya makanya saya masuk Jakarta itu kaget. Loh, beli sayuran di timbang. Baru tahu di sini tahu. Tapi ada yang udah diketing juga pakai sawi yang udah diketing. Sawi enggak, itu casin. Iya, casin. Itu namanya sawi. Pakcoy, sawi mah sawi putih kan. Oh enggak. Tapi kan ada macam-macam. Sawi. Kita bilangnya sawi. Sawi baso, sawi baso. Kita kalau di sini sawi. Ya wes. Dan sawi itu kalau di blender pakai tape rasanya kayak apoket. Iya betul. Ya. Emang iya. Betul. Iya dicampur. Iya kata konten kreator gitu. Pakai tape. Sawi. Takaran. Iya, sawi kalau di blender pakai tape, rasanya kayak pakai tape rasanya kayak apoket. Ada misalkan kacang hijau sama apa terus jadi sayur apa? Ibu Riri. Masya Allah. Jadi rasa kacang hijau gitu ya. Waalaikumsalam. Iya. Ini habis beli itu ya? Enggak, tadi beli Temanya lagi ngomongin sayur-sayuran kok dari pasar pas banget. Iya, ya Allah, jadi istri soleha. Besar renangan lupa dilepas. Nggak enak lepas di bawah. Jadi kelihatan naik bawah. Gak bisa jadi bikin rendang ya. Berapa? Sekarang? Pego. Terakhir saya beli 120 beli setengah. Kemarin kamu bilang 135. Sudah sekarang 150. Saya beli yang Kemarin 120 itu dari itunya pusat keramat. Jadi belum nyampe ke pedagang ini di pusat itu 120. Iya wajar mau jadi. Kenapa 20.000? Iya 20.000 rendang kemarin Pak Gua. Satu butir Pak. Kelapa? Satu kelapa butir. 20.000 sekarang? Iya. Untung lagi kolesterol Pak Ustaz. Jadinya nggak bikin rendang. Kelapanya aja udah 80.000 Pak satu kilo. Untung lagi kolesterol. Nggak bikin rendang. Warung Padang yang pusing itu. 15. Iya, warung Padang yang pusing. Enggak, itu yang gede. Dari mana gue? WA. Ada becek kan? Asal bau. Tahu. Tahu kan ada dua tahu bakso itu. Tapi dia jual Iya. Sebelum jualan pempek sendiri Udah makan sawi putih. Nah, ini tadi ini bab lanjutannya ini penting. Anjuran melebihkan jumlah timbangan. Nah, tadi ini kan kalau kita jual apa dilebihkan biar aman, biar kita nggak berlaku curang. Sebuah riwayat dari Suwaid ibn Qais ia berkata, aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintasi kami sambil berjalan. Kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu ada seorang yang sedang menimbang barang yang dibayar. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Zin warjah." Zin, timbanglah dan lebihkanlah. Akhrajahu At-Tirmidzi. Hadis ini keluar Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Jadi Nabi menganjurkan kalau nimbang ditambah, dilebihkan. Bahkan saya pernah mendengar satu riwayat begini. Pernah satu saat kaum muslimin itu lesu. Ditanya oleh Nabi, kenapa? Kamakal pas Yahudi menguasai pasar ya Rasulullah. Terus kata Nabi, kamakal kalian ada apa sebenarnya kok sampai kalah sama orang Yahudi, ada apa? Kurang lebih gitulah.
Ini mafhum riwayat ya. Kata para sahabat, ya nggak tahu ya Rasulullah, padahal kita udah nimbang pas sesuai, nakar pas sesuai. Nah, kata Nabi, sekarang tambah. Jadi timbangannya ditambah, takarannya ditambah. Sejak itu muslimin menang lagi. Ya, jadi melebihkan itu merupakan bagian dari ya kiat juga gitu. Sami sunnah Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan bagian kiat dari untuk memenangkan persaingan di pasar. Itu seperti itu, ngasih lebih itu, ngasih lebih. Allahu Akbar. Tapi sekarang orang itu macam-macam cara ngasih lebihnya itu ya. Ya dengan cara yang macam-macam lah sekarang ini. Yang ngasih lebih tapi yang nggak ngasih lebih. Ada pedagang tertentu itu kadang gini, misalnya beli apa gitu ya. Terus ada yang sudah agak afkir, jelek-jelek gitu. Jadi itu buat bonusnya. Jadi misalnya ini ya, itu Bu, kalau mau ambil aja berapa yang mau diambil ambil aja. Nah, ada yang begitu itu. Iya. Tapi jangan yang itu ya. Jangan. Osok sudah ke pasar. Masih ceramah di pasar. Kenapa? Suka ngasih ceramah di pasar. Pernah, tapi saya sering ke pasar sampai sekarang. Itu nyuna namanya. Enggak, sampai sekarang saya memang sering nganter istri ke pasar. Harus membantu. Iya, dan kalau istri ke pasar saya kadang masuk juga. Kenapa? Suami saya sering pergi parkir. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya mengiring dengan doa. Aku mau ke pasar ke sono katanya. Kalau suami saya ke pasar. Oh iya, Masya Allah. Masya Saya Allah. cuma kasih catatan. Ada lagi Bun kembarannya? Emang mau ganti? Enggak, nanya aja. Nanya ada masalah. Nanya. Saya mungkin karena bawaan bayi ya. Jadi dari kecil itu ibu kalau ke pasar itu mesti saya ngikut sering iya. Saya senang aja. Iya, Kalau saya Pak. malah takut, Pak. Oh, gitu. Kalau saya ke pasar, Oh. berapa aja duit habis. Ada ikut teman-temannya Pak. Oh gitu ya. Mendingan bapaknya aja tak kasih catatan, udah dia kan beli sesuai yang Iya. dikasih catatan. Pulang-pulang gitu aja ya. Kalau kita mah Iya. ada aja kan datang cakep. Temannya kepada ngajak ya. Oh, itu. Belinya gula. Iya. Sirup ngajak. Dia Oh, gitu. lihat mau beli jeruk, Oh, dia itu. semangka seger banget dia. Oh itu. Ini semangka Iya. mendingan Bukan ngajak. Aku minta ikut semua. Iya. Makanya beli gulanya jadi setengah kilo aja Bun. Kan lumayan setengah kilo dapat daster. Terus berikutnya yang termasuk dianjurkan dalam Islam adalah melapangkan akad jual beli. Melapangkan akad jual beli. Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, semoga Allah merahmati rajulan, seorang lelaki atau seseorang yang samhan. Idza ba'a, samhan itu seseorang yang memberikan kemudahan. Idza ba'a, apabila dia menjual, wa idza ishtara, apabila dia membeli, wa idza qadha, dan apabila dia menagih haknya. Jadi kalau ada orang yang memudahkan dalam masalah jual beli, enggak ribet lah. Ya, dia orangnya gampang. Saya ini orangnya gampang katanya. Nah, itu Allah merahmati orang yang seperti itu. Dan transaksi yang atas dasar jual beli yang memudahkan itu insya Allah barokah. Contoh gini, jenengan nawar, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak usah banget-banget nawarnya. Ya, jadi nawarnya nggak usah banget, biar memudahkan bagi orang yang menjual. Nah, atau Anda menjual, memberikan kelonggaran untuk orang menawar. Nah, silakan, tidak apa-apa, silakan bertawar aja, tidak apa-apa, silakan. Nah, begitu ditawar, aduh belum boleh Bu misalnya. Tapi kita memudahkan orang untuk menawar, tidak kita persulit misalnya. Pokoknya kita asasnya mempermudah. Kalau mau betul mempermudah, orang nyebut berapa, nggak usah kita tawar, ya udah saya beli langsung 10. Nah, misalnya gitu. Itu namanya memudahkan sebagai pembeli. Kalau penjual yang memudahkan misalnya, ya harganya harga yang dimudahkan, tapi tidak boleh terlalu murah juga sih kalau dalam hukum pasar ya. Di dalam Islam itu kan jual terlalu murah kalau sampai merusak pasar itu tidak boleh dalam Islam. Kalau sampai merusak pasar ya. Tapi kalau nggak merusak pasar nggak apa-apa juga sih. Misalnya harga tetap segini tapi kita dapat bonus, nah, itu beda bab. Jadi kita tidak menjual di bawah pasar, tapi kita memberikan hadiah kepada orang yang membeli ke kita, yaitu soal taktik itu. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa kita sebagai pembeli, sebagai penjual jangan
ribet gitu aja. Jadi permudah sebagai penjual, permudah sebagai pembeli, termasuk permudah bagi siapapun yang hendak mengambil haknya. Yang terakhir ini berkaitan dengan hutang biasanya. Di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu dikutip banyak hadis yang sahih hadisnya itu. Orang yang memudahkan orang lain dalam pembayaran hutang kepada dirinya, memudahkan aja, apalagi mengikhlaskan ya, itu udah jaminannya surga. Ada orang punya hutang sama panjenengan, terus panjenengan itu memudahkan dalam pembayaran, itu sudah jaminannya surga. Apalagi mengikhlaskan, apalagi apa? Mengikhlaskan. Ya, makanya kalau ada orang, misalnya ada orang pinjam gitu, jenengan misalnya, kalau jenengan, tapi ini lagi-lagi akad muamalah ya. Muamalah itu kembali pada Anda percaya atau tidak ya. Dan Anda berhak untuk tidak percaya. Misalnya ada orang pinjam dengan angka yang Anda merasa berat. Aku mohon maaf Bu, kalau segitu saya nggak berani minjemin itu. Khawatirnya atau nggak usah ngomong, pokoknya mohon maaf belum bisa kalau segitu misalnya. Itu beda bab itu dan tidak berdosa dan Anda punya hak untuk itu. Tapi kalau misalnya dengan meminjamkan dan suatu saat misalnya Anda mengikhlaskan dan atau memudahkan dalam pembayarannya, maka itu sudah jaminannya surga. Dan itu banyak hadisnya dan sahih itu. Itu diantara cara termudah untuk masuk surga itu mengikhlaskan hutang kita pada orang lain atau memudahkan dalam pembayarannya. Itu memudahkan dalam pembayarannya. Gini Pak, kalau kita mengikhlaskan, orang itu aman nggak? Yang minjemnya tetap aman nggak dengan Bagus. Kalau kita mengikhlaskan, dia aman dari kita. Tapi di akhirat. Dia aman dari kita. Kita nggak akan nuntut dia nanti di akhirat dan dia nggak akan tertuntut oleh kita di akhirat nanti, sehingga semua aman. Kita dapat poin plus kalau kita kan. Nah, soal dengan Allah, dia tobat nggak? Kalau dia tobat beres. Kalau dia nggak tobat nggak beres. Iya. Itu mah karena yang misalnya Yang nakal. Kalau misalnya dia nggak mampu, Beda bab. Iya, enggak apa-apa. Iya, kalau enggak mampu betul itu enggak berdosa, dia juga enggak mampu. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari itu ya. Barang siapa yang berhutang, saya teruskan dulu hadis ini, nanti. Jadi dalam Sahih Bukhari itu barang siapa orang yang berhutang dan berniat membayar hutang itu, maka Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu. Kalau sampai matinya dia tidak lunas, maka hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ya, tapi barang siapa orang yang berhutang dan tidak berniat membayar hutang, maka Allah akan hancurkan dia, Allah akan rusak dia. Tadi apa? Kalau orangnya? Orang yang minjem itu udah meninggal. Ya, tidak apa-apa, ibu ikhlas dalam hati aja, tidak ada masalah. Itu urusan dengan ibu dia beres, ibu dapat poin surga insya Allah. Tinggal dia sama Allah, dia kemarin tidak bayar hutang kenapa? Karena lalai atau karena ya kembali pada dianya kenapa gitu aja. Nanti urusan dengan Allah. Kalau dengan ibu udah beres. Dia udah beres. Kan udah diikhlaskan. Kan diikhlas. Iya. Kalau dengan Allah itu nanti urusan tobat apa enggak dia, anak-anaknya rajin tangan ampun buat dia apa tidak. Kalau dengan Allah. Ya makanya kalau paling enggak poin dengan ibu dia sudah beres. Ya, jadi dia dengan sesama udah beres. Tinggal dengan Allah aja. Dengan Allah itu urusan dengan Allah. Kalau dengan Allah itu enaknya gini lah Bu. Istighfar anaknya masih berfungsi. Terus sedekah jariyahnya kan juga bisa menghapus dosanya kan. Dan lama-lama juga bisa terhapus. Kalau memang dia punya stok sedekah jariyah, kalau enggak punya ya wassalam. Enggak Pak, kalau misalnya jadi itu hutangnya berhutang karena mau usaha. Tapi banyak yang dipinjemin Pak. Bahkan sampai miliaran atau tahun. Sekarang orangnya lagi ngumpet karena nggak bisa bayar. Nah misalnya dia sampai nggak meninggal misalnya, utangnya banyak, anak-anaknya misalnya nggak mampu bayarnya, itu dia tetap akan terkatuk-katuk apa bagaimana dalam keadaan jadi punya utang? Misalnya karena utangnya terlalu banyak, sampai miliar. Mau tuh yang syari tadi. Tapi dia berusaha membayar. Oh, enggak berusaha. Iya, sudah nanti urusannya berat itu di akhirat itu aja. Iya. Saudara-saudara juga ada di beberapa saudara. Saya pikir dia berusaha membayar, tapi dia tetangga juga berapa jadi korban. Ya repot kalau begitu. Ya
saya pikir dia termasuk yang berusaha bayar. Kalau berusaha bayar, ya insya Allah ya tadi kategori tadi itu paling nggak ada keringanan lah itu. Tapi kalau dia nggak berusaha bayar, tapi dia ngumpet aja udah tanda begitu nggak berusaha bayar ya. Dia kan bukan yang mungkin karena udah nggak tahu mau bayar pakai apa gitu, jadi dia nggak berani menampakkan diri rumah gitu. Kita aja sampai rumahnya pada disekat, dia hidup sama tetangganya sampai anaknya itu motornya diambil sama tetangganya karena kesal tetangganya, ibunya nggak pernah pulang kan, akhirnya anaknya sampai ngekos ngumpet supaya nggak ditagih-tagih sama yang pada mencet ibunya, karena pada lari ke anaknya karena ibunya ngumpet, akhirnya anak gitu. Ya semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat tadi lah, amin Allah, masya Allah. Masuk. Semoga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya hutang ya, baik hutang kepada Allah maupun hutang pada sesama, amin Allah, amin insya Allah. Mudah-mudahan. Jual beli dengan tipu daya. Kalau dalam Islam itu gini ya, nama ini orang lari dari tanggung jawab itu capek. Kerja sungguh-sungguh bertanggung jawab itu juga capek, tapi terhormat kan. Nah, mending wis tanggung jawab. Orang lari capek juga kan lari itu. Iya, mending tanggung jawab bismillah dengan segala konsekuensinya. Dan Allah Maha melihat. Orang kalau mau berusaha insya Allah ada jalannya. Tapi kecuali kalau memang dia itu mentalnya begitu cerewet. Naudzubillah min. Di tempat saya juga ada yang begitu itu. Ya mirip-mirip seperti itu. Cuma kalau dia nggak ngumpet, cuman saya nggak tahu gimana orang juga kalau nggak berani datangi dia juga. Allah, anak-anaknya kalau ditanya itu urusan saya, itu urusan bapak. Kalau istrinya tanya itu urusan bapak. Yang begitu bapaknya, suaminya. Jadi jangan nanya saya, itu tanya sama bapak aja. Jadi ya nggak tahu juga ya kok. Kalau itu kan berarti tadi kan berani lagi ke anaknya. Ini orang kok pada nggak berani, kenapa juga nggak ngerti saya. Apa saking baiknya orang-orang yang dipinjemin utangnya. Sampai ke ibunya itu rumahnya juga dijadiin sama anaknya, sekarang ibunya juga nggak punya rumah. Sampai segitunya. Durhaka. Durhaka lah. Makanya saya tuh mikirnya gini, ya Allah nggak mikirin anaknya ditinggalin warisan hutang, kalau nggak sanggup bayar dia minta karena kan masalahnya kalau dianya kabur gitu kan mungkin orang kesel, belum tentu mau ngiklasin ya. Iya. Tapi kalau dihadapin, dia minta maaf, mungkin kan dan dia komitmen saya berusaha menyicil ya. gitu ya. Insya Allah dibantu oleh Allah itu, insya Allah. Gitu. Dan sembunyi sama tanggung jawab itu sama capeknya kok. Iya, cuma kalau tanggung jawab kan terhormat. Iya. Dimarahi, konsekuensi. Iya, dihina konsekuensi. Mau gimana lagi konsekuensi? Kesalahan. Iya. Saya pribadi itu kalau misalnya berhadapan dengan seseorang yang misalnya memang dia punya hak marah gitu, dan misalnya saya dimarahi gitu, ya mau gimana? Nyatanya memang saya berat dimarahin. Mau gimana lagi? Konsekuensi itu seperti itu. Ya semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Anda mungkin bayangkan siapa yang berani marahi saya? Istri saya sendiri, siapa lagi? Tergantung anak yang mana dulu. Kalau anak kecil berani. Udah gede juga. Gitu. Allahu Akbar. Pokoknya paling berani marah sama saya istri saya itu. Oh. Wah, lanjut nggih. Jual beli dengan tipu daya. Oh, nanti insya Allah kita bahas yang akan datang. Mungkin silakan mau tanya dulu deh, yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan, maksud saya gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Masalah itu masalah yang lain. Yang tentang apa saya juga jadi Pak. Nah, jadi misalnya kan kalau misalnya kita punya orang tua atau orang yang meninggal, kita mau sedekah, itu di atas namakan ke si almarhumah atau tetap nama kita aja, nanti otomatis pahalanya ngalir. Kalau untuk orang tua itu memang diotomatiskan. Otomatis orang tua dapat bagian, itu sudah diotomatiskan kalau untuk orang tua itu. Tapi saya bilang tapi dulu ya, di masa Nabi itu ada beberapa sahabat
radhiyallahu anhum yang bersedekah atas nama orang tuanya. Dan Nabi tidak melarang. Berarti itu soal rasa sebenarnya, soal rasa. Pernah nggak ibu-ibu ngerasa gini, kok lagi pengen sedekah atas nama mama ya gitu. Kok tiba-tiba pengen sedekah atas nama bapak gitu. Ya, turuti aja, tidak ada masalah. Jadi ibu niatkan secara khusus, itu sah, tidak ada masalah. Itu satu. Jadi andaikan ibu nggak pakai itu, nggak pakai atas nama orang tua sekalipun, itu udah diotomatiskan kedua orang tua ibu, bahkan kakek nenek ke atas yang seiman itu dapat bagian. Kenapa? Karena ibu hasil usaha mereka. Itu satu dulu ya. Nah, kalau berkaitan dengan suami begini, kalau suami itu, kalau apa yang ibu sedekahkan itu adalah merupakan bagian dari usaha suami, maka tanpa ibu niatkan pun sudah diotomatiskan suami dapat bagian, karena itu merupakan bagian dari usaha suami. Misalnya yang ibu sedekahkan itu warisan dari suami, atau nafkah dari suami, ya, atau hadiah dari suami, atau apa yang dari suami lah pokoknya. Maka tanpa ibu niat untuk suami pun sudah diotomatiskan suami dapat bagian. Nah, namun kalau seandainya itu tidak masuk dalam kategori dari suami, fakta ya, ada sebagian suami di mana istrinya malah istrinya yang jadi soko guru ekonomi di keluarga itu misalnya gitu ya. Suami hanya modal dengkul sama celana kolor atau apa itu. misalnya, mohon maaf. Maka untuk kasus yang seperti ini berarti sedekah ibu dengan suami itu bisa jadi tidak terhubung, kecuali suami yang mendidik ibu. Jadi selama ini yang ngajar ibu untuk berbuat begitu adalah suami, itu baru ada andil usaha suami. Nah, yang model-model begini nih sebaiknya yang nggak ada keterkaitan amal secara langsung dari suami, misalnya ini harta bukan dari suami, ini juga bukan atas ajaran suami misalnya gitu ya. Maka kalau ibu mau sedekah atas nama suami atau orang yang tidak punya keterkaitan dengan ibu sama sekali dengan dalam masalah hubungan amal tadi itu, maka ibu sepatutnya meniatkan, ini saya niatkan untuk almarhum suami misalnya gitu. Saran saya sih gitu, saran saya. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan amal. Tapi kalau ada keterkaitan amal tadi yang ibu sedekahkan itu dari harta dari suami, waris dari suami, hadiah atau hibah dari suami. Nah, itu nggak usah diniatkan, udah diotomatiskan. Itu nanti berkaitan dengan orang tua asuh, orang tua didik misalnya. Kalau yang ibu kerjakan merupakan bagian dari investasi beliau dulu yang menyekolahkan ibu, yang pernah ngasih biaya ibu sekolah, pesantren, itu udah diotomatiskan, beliau dapat bagian. Nah, tapi kalau misalnya beliau tidak ada hubungan apa-apa dengan ibu, terus tiba-tiba ibu pengen sedekah atas sama beliau, sebaiknya diniatkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu akan lebih baik lagi kalau ditambah dengan doa, ya Allah semoga pahala dari sedekah hamba ini sampai kepada beliau. Ditambah dengan doa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i sebaiknya ditambah dengan doa. Itu seperti itu. Kalau misalnya guru gitu kita boleh. Sama, kalau ibu berbuat baik itu atas didikan guru, sudah diotomatiskan guru dapat pahala otomatis. Iya, sudah diotomatiskan. Itu seperti itu. Kenapa? Iya, gitu. Makanya ibu nge-share banyak kebaikan di media sosial, membuat orang terinspirasi untuk berbuat baik. Itu semua orang yang berbuat baik karena tulisan ibu itu ibu dapat bagian pahala sampai hari kiamat lah itu, sampai hari kiamat insyaallah. Tanpa dikurangi sedikit pun kebaikan sama sekali. Wallahu a'lam. Kalau dosa jariah kalau dilakukan gitu ya Pak? Dosa jariah itu berkaitan dengan kalau ibu ngajari atau ngasih contoh yang nggak benar. Itu dosa jariah namanya. Jadi kalau ibu ngasih contoh atau ngasih ajaran yang nggak benar. Terus gimana caranya? Ya tobat. Kalau tobat insya Allah diputus dosa jariahnya itu. Sebagaimana firman Allah surah Al-Furqan ayat 70 itu kan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk tadi kalau ada aliran dosa diputus diganti dengan aliran pahala. Itu seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti itu apa enggak lebih baik kita secara berkala misalnya salat tobat gitu atau bagaimana? Bagus itu. Kalau mau tobat, kalau mau salat tobat bagus. Enggak ada masalah. Iya, kayak suaranya Anita mana ya. Kalau salat tobat itu Ini Ibu Ivon, bagaimana kondisi rumah di Kemang 3, Bu?
Semoga masjidnya masuk air. Masih ada Masjid Baitur Rahman, Kemang 3. Kemang 3, Oh, Bu Linda. Iya, Oh. sebelahnya masuk kan, masjid juga masuk. Bu Linda masuk. Bu Linda masuk juga. Oh, masjid masuk ya. Saudara aku memang Pratama. Saya alhamdulillah aman. Ini Pak. Saya akses yang banjir. depan masjidnya kayak gini. Ada. Oh, masjid masuk. Oh, hari aman ya, Pak? Aman insya Allah. Aman. Alhamdulillah, masya Allah. Saya air masuk ke rumah itu Januari akhir. Masuk ke rumah semata kaki. Januari ini? Iya, Januari kemarin. Iya. Imlek itu masuk semata kaki. Ini yang depan masjid nih Pak. Tuh parkiran Oh. depan masjid pada Oh, kerendam. mungkin nggak ada. Oh ya Allah. Kan ada parkiran depan masjid tuh. Oh ya Allah, ya Allah. Terus masuk air juga ke dalam. Karena dari tanggul kan jebol. Tanggul Kemang. Itu Kemang 3 itu. Itu Kemang 3 kena. Ya Tanggul Allah. Kemang Pratama 5 jebol. Ya Allah. Kemang Pratama gimana, Bu? Iya, jebol tanggulnya. Jadi Alhamdulillah sudah aman dan normal, Pak Ustadz. Jadi banjir. Ini pada Alhamdulillah. depan masjid. Masuk ke rumah Bu, air Bu, masuk ke rumah. Bukan kalau hujan terus. Kita doakan ya saudara-saudara kita semuanya yang mengalami musibah kemarin, semoga yang rusak Allah ganti dengan yang lebih baik, yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Allah anugerahi kesabaran yang berlipat-lipat dan rasa syukur. Ini orang Amin. air terus kayak gini tuh tanggul. Itu Kemang 5 Mang, itu Kemang 5. Pratama 5. Villa Nusa Indah Pak. Iya. Sama itu pondok gede pernah. Atas izin Allah dan maha baik Allah, air berhenti di depan pintu. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Geng. Alhamdulillah. Pak, ini minta doa Pak. Siapa? Omnya Bu Risna meninggal. Yang kena banjir juga di Villa Nusa Indah itu. Itu cuma kakek nenek, jadi cuma om dan tantenya. Jadi tadi pagi mau bangun sholat jam 3, jatuh di depan kamar mandi. Terus belum langsung meninggal, dia masih istrinya diangkat. Terus dia menghubungin, kan masih banyak petugas medis kan di sekitar situ, dibawa. Nggak tahu mungkin cuma diperiksa terus didiemin. Maksudnya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, terus akhirnya meninggal. Ibu Risna ini. Terus makanya dia nggak datang, Oh. dia mau melayat. Oh iya. Minta doanya. Siapa? Bapak Ibu Hardi Kira Said. Ya kita doakan pamannya Ibu Risna, semoga Allah ampuni beliau, Allah terima amal kebaikan beliau, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya, dan semoga keluarga ditinggalkan dianugerahi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat. Syaulillahi lana walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo silakan yang lain kalau ada. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Yang baru datang. Pak. Oh, yang baru datang. Yang mati. Istilahnya. Baru datang hanya pula lagi. Nanya Amel. Amel, iya nanya. Ayam Ci, nanya, Ci. Jelas. Nggih. Maaf sebelumnya Pak Ustaz, lagi-lagi terlambat. Enggak apa-apa. Lagi terlambat. Itu kan Pak Ustaz udah bangun tidak terlambatnya kapan? Ustaz mau tanya. Nggih. Kalau misalnya kita masih puasa di tahun lalu terus ini belum sempat lagi untuk donasinya masih ada sisa, itu gimana Pak Ustaz? Apakah harus diganti tahun ini? Baik. Atau bisa diganti dengan yang lain? Jadi ada orang punya hutang puasa Ramadan berapa tahun yang lalu maksudnya? Setahun yang lalu. Ya oke, tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu kan utangnya. Oke. Sampai Syaban kemarin nggak selesai utangnya. Enggak. Terus mau dibayar kapan? Masih sisa. Nah itu maksudnya. Nah, berarti ya, dibayar nanti ya, setelah Ramadan ini dibayar berarti nanti. Berarti dibayar tahun ini, dibayar tahun ini berarti kan? Karena tahun lalu nggak selesai kan, dibayar tahun ini berarti. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i per hari nambah 1 mud fidyah, fidyah, nambah fidyah 1. Jadi puasa sehari plus fidyah 1 liter beras. Iya, berarti misalnya kemarin maaf kurang berapa puasa Ramadan yang kemarin belum dibayar? 5. Berarti per hari mengganti puasa yang tahun lalu ditambah 1 liter beras. Sedekahkan ke fakir miskin. Nanti ganti lagi sehari lagi 1. Kalau digabung boleh tidak apa-apa. Misalnya ibu
5 hari puasa nanti langsung ngasih 5 liter ke fuqara masakin. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau nggak bayar fidyah bagaimana? Yang penting bayar puasanya dan tobat. Minta ampun pada Allah. Karena itu dianggap sebagai kelalaian. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bertahun-tahun? Ya karena susah ngitungnya, yang penting tobatnya itu deh. Yang penting tobatnya. Terus itu ganti puasa. Ya setelah itu banyaknya sedekah dengan niat bayar. Sedekahnya sedekah dengan niat bayar fidyah itu aja. Iya. Bukannya dianggap hangus gitu maksudnya. Apa? Bukannya dianggap hangus ya. Itu tetap Hangus. Itu asuransi. Enggak hangus, tetap bayar, tetap wajib bayar. Ya. Pak Ustaz, itu waktu kita sering kalau kita itu Double. kita sering ya, ayo kalau 5, kalau waktu jadi 10 loh. Oh enggak. Yang saya Itu double-nya sama double itu ya apa maksudnya ya double-nya sama Fidyah itu. fidyahnya kali ya. Mungkin cuma kalau dalam mazhab Syafi'i sih fidyah, enggak kena double gitu. Kalau itu karena teledor, aturannya kan tobat itu. Harus tobat itu dan mengganti puasa di hari yang lain. Kalau mengenai penambahan fidyah itu memang ulama beda pendapat. Kayak fikih sunnah ini termasuk yang tidak mau. Jadi pokoknya tobat ganti puasa aja enggak wajib bayar fidyah. Cuma kalau mazhab Syafi'i bayar. Karena bermadzhab Syafi'i jadi sebaiknya bayar. Fidyah tetap bayar fidyah. Jadi bukan kalau kita udah bayar fidyah berarti puasanya nggak usah bayar. tetap bayar. Oh, tetap bayar. Kalau Itu kalau nggak salah temen gitu. Oh. Kalau fidyah saya nggak usah puasa kan? tergantung kasusnya kalau itu. Gini, ya tergantung ya gini. Betul memang, tapi ini pendapat ya. Saya ngomong ini diskusi pendapat aja. Memang betul ada pendapat yang mengatakan itu dirujuk pada riwayat Ibnu Umar sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum untuk wanita menyusui dan hamil. Itu menurut dua beliau ini, kalau dirujuk pada riwayat beliau berdua ini, itu cukup dengan hanya bayar fidyah saja. Nah, cuman pendapat ini tidak disepakati oleh para ulama. Yang ulama sepakat itu qadha itu. Ganti puasa. Dulu ketika istri saya hamil sama menyusui, saya sarankan ke istri saya itu untuk tetap puasa, mengganti dengan puasa semampunya. Adapun ada yang kurang itu saya tutup dengan fidyah. Yang kurang saya tutup dengan fidyah. Nah, sekarang ini kan anak-anak udah pada gede semua kan. Saya bilang sama istri saya kalau bisa yang kurang-kurang dulu ditutup dengan puasa tetap. Dibayar sekarang aja tidak apa-apa. Karena dulu sudah saya tutup pakai fidyah kan. Saya tutup pakai fidyah, sekarang tetap dilaksanakan puasanya sekarang, saya bilang itu. Kenapa? Karena kalau dengan fidyah saja itu ada perdebatan gitu loh. Oke, memang ada pendapat itu. Jadi kalau teman ibu begitu karena dia menyusui atau karena hamil, memang ada pendapat itu. Cuman saran saya sih tetap mengganti dengan qadha. Nah, kalau dengan qadha itu tidak ada khilaf, ulama sepakat. Beres lah. Dunia akhiratnya beres itu. Kalau perdebatan tadi itu ya namanya juga perdebatan kan kalau untuk orang yang tidak suka dengan sesuatu yang meragukan kan mending dipaskan aja hatinya kan. Nah, banyak membayar dengan qadha itu lebih aman. Saya bilang ke istri saya gitu sekarang ini. Begitu anak-anak sudah gede maksud saya, bukan sekarang, begitu anak udah gede kan udah nggak nyusui kan kecuali ya pokoknya kayak saya nggak ke sana, beliau yang ke sana. Iya. Ada yang disusui. Iya sudah. Ya, terus kemudian saya mohon maaf. Ini saya serius, kembali serius ya. Jadi astagfirullah. Jadi karena sudah anak-anak udah gede semua, maka saya bilang ganti dengan qadha. Saya bilang ganti dengan apa? Qadha. Pak, kalau misalnya orang tua sakit, terus sakitnya tuh panjang, jadi bertahun-tahun, jadinya kan udah dibayar dia. Iya. Sampai akhirnya dia wafat Itu gak usah qadha kalau itu. Jadi untuk jenis sakit yang sulit diharapkan sembuhnya, jadi maaf kan ada sakit tertentu yang dia mesti minum obat, sehingga kalau nggak minum obat, mohon maaf, kayak beberapa kasus penyakit tertentu lah, maka dan dia nggak tahu kapan sembuhnya, ya sudah untuk jenis penyakit seperti ini dia cukup bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha, itu. Kalau akhirnya meninggal, misalnya orang tua meninggal, anaknya nanti boleh pilih mau bayar fidyah saja cukup atau puasa atas nama beliau, itu juga cukup, boleh kalau untuk meninggal, kalau akhirnya meninggal. Kalau sampai lepas Ramadan nggak selesai juga, meninggal setelah Ramadan itu terserah. Tapi kalau ada hutang Ramadan, misalnya anaknya mau puasa atas nama beliau, boleh. Ya, ada hadisnya Bukhari. Jadi niat puasa atas nama orang tua yang
punya hutang puasa itu. Terus kalau kemarin saudara saya meninggal pas 1 Ramadan, umur 68 tahun. Berarti kan masih tersisa 29 Ramadan. Iya. Bayar fidyah apa? Ya enggak, cukup yang sehari itu aja. Sehari itu aja.